Halo guys, shalom. Gimana kabarnya pada hari ini? Saya sangat percaya bahwa kabar kalian pasti luar biasa. Ya, sebab kalian selalu beserta sama Yesus. Kalian selalu ada di dalam Yesus. Oke, enjoy people. Buat enjoy people yang ada di YouTube, jangan lupa untuk subscribe, like, nyalakan tanda lonceng, share. Sama-sama kita mau bangun channel ini, sama-sama biarin jadi warisan kita di muka bumi. Nah, buat teman-teman yang ada di Instagram, setiap Senin dan setiap Rabu, sama-sama yuk merapat kita sembah Tuhan, kita belajar sesuatu. Kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bapak, terima kasih buat malam ini. Kami mengucap syukur, kami sangat bangga punya Bapak seperti Engkau. Tuhan Yesus urapi kami, Tuhan Yesus jagai kami, Tuhan Yesus lindungi kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus, pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Siap nyanyi buat Tuhan? Lagu lama juga jadi lagu sekala minggu juga, tapi ini sangat memberkati aku. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi, oleh darah domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian
kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Tuhan kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Tuhan kita. Kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Amin. Ya, malam hari ini kita ngobrol masalah kita menang dari kuasa kegelapan. Tolong tangkap firman ini. Aku nggak terlalu banyak ngobrol, tapi biar firman Tuhan sendiri yang berbicara. Aku akan buka banyak ayat dan aku rindu teman-teman, oke, enjoy people bisa dapat sesuatu. Sebelumnya kita mau menyembah Tuhan dulu yuk. Siap menyembah Tuhan yuk? Siap ya? Oke, kita menyembah Yesus. Ku yakin saat kau berfirman, amin. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita juga dari awal sekali lagi. Sama-sama katakan, ku yakin. Ku yakin saat kau berfirman. Ku memang saat kau
bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Amin. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak, beri kami hati seorang murid, beri kami telinga seorang murid, dan beri kami lidah seorang murid. Biar firman yang kami dengar pada malam hari ini menguatkan kami, membuat kami makin menyenangkan Engkau, membuat kami selalu perkasa dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami semua. Haleluya. Amin. Oke, menang dari kuasa kegelapan. Bulan April ini kita ngobrol bahwa kita lebih dari pemenang. Setuju ya? Kita lebih daripada pemenang. Roma pasal yang ke-8 ayat 37 ngobrol dengan jelas. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Aku ulangi sekali lagi. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Men, tangkap ini. Guys, tangkap ini. Enjoy people, tangkap ini. Kita lebih daripada pemenang. Dan malam hari ini kita ngobrol masalah menang dari kuasa kegelapan. Ada minimal nih, aku dapat 3 janji Yesus buat kita nih. Kita menang dari kuasa kegelapan. Poin yang pertama, aku ngobrol dengan jelas bahwa ini poin yang pertama ya. Iblis atau setan atau roh-roh jahat atau kuasa kegelapan, mereka sudah kalah. Yang setuju katakan amin dong. Amin ya. Oke, tangkap ini. Lukas pasal yang ke-10 ayat 17 sampai 18. Ini zaman waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi. Aku bacakan. Lalu 70 murid itu kembali dengan sukacita dan berkata, Tuhan, roh-roh jahat pun tunduk kepada kami dalam nama-Mu. Kata Yesus kepada mereka, aku melihat setan jatuh seperti kilat dari langit. Woi, setan sudah kalah. Iblis sudah kalah. Waktu Yesus mulai pelayanan di muka bumi, iblis sudah kalah. Sudah mulai jatuh bangun. Karena apa? Mereka melihat kuasa Yesus betul-betul nyata. Dan mereka sadar bahwa Yesus adalah Tuhan. Kolose pasal yang kedua ayat 14 sampai 15. Dia telah menghapus surat utang yang menuntut dan mengancam kita dengan segala ketentuan yang berat. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada salib. Dia telah melucuti penguasa-penguasa dan kuasa-kuasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Wow! Yesus telah melucuti penguasa-penguasa dan kuasa-kuasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Yesus Kristus sudah menang 2000 tahun yang lalu. Waktu Dia mati di kayu salib,
dia proklamir, dia bangkit, dia nyatakan kemenangan. Kemenangan dari iblis, kemenangan dari setan. Sebelum Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya kita yakin ya bahwa Bapa kita di surga kuasanya lebih hebat dari kuasa kegelapan. Kuasanya lebih dahsyat karena Yesus kan pencipta langit dan bumi. Tapi Yesus nyatakan lebih lagi, Yesus proklamir itu, Yesus hancurkan kepala si iblis itu. Nggak cuma iblis, kuasa maut yang ada di tangan si iblis itu direbut kembali. Itu yang Yesus lakukan. Yesus sudah menang. Ibrani pasal yang kedua 14-15. Oleh sebab orang-orang yang ia sebut anak itu adalah makhluk manusia yang dapat mati, maka Yesus sendiri menjadi sama dengan mereka dan hidup dalam keadaan manusia. Ia berbuat begitu supaya dengan kematiannya ia dapat menghancurkan iblis yang menguasai kematian. Dengan cara itu ia membebaskan orang-orang yang seumur hidup diperbudak karena takut kepada kematian. Kalau Tuhan langsung hancurkan iblis, apakah bisa? Oh, bisa banget, men. Tapi yang lebih dahsyat ini, sekali dayung ya, 3, 40, 50 terlampaui. Gak cuma menghancurkan iblis, gak cuma menyatakan bahwa kematian itu, sengatnya sudah gak ada. Hukuman kekal juga tidak ada lagi bagi yang percaya sama Yesus. Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Ini keren banget. Jadi tangkap poin yang pertama, guys. Yesus sudah menang. Iblis sudah kalah. Wahyu pasal yang ke-12 ayat 10-11. Kemudian aku mendengar suatu suara di surga yang berkata dengan nyaring, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan kerajaan Elohim kita dan kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya pendakwa saudara-saudara kita yang menuduhkan mereka siang dan malam di hadapan Elohim. Pendakwa ini maksudnya kuasa kegelapannya atau iblis. Mereka telah mengalahkannya oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, dan mereka tidak menyayangi jiwa mereka bahkan sampai mati. Iblis sudah kalah, darah Yesus sudah tercurah, dan ya, darah Yesus menghancurkan kuasa kegelapan. Tangkap ini, guys ya. Iblis betul-betul sudah kalah, dan ini gak main-main. Kematian Yesus di kayu salib, kebangkitannya, itu Yesus proklamir. Dan Yesus nyatakan kuasanya secara nyata. Mungkin dulu kalau di perjanjian lama agak dibiarin tuh kuasa kegelapan. Tapi di perjanjian baru setelah kematian Yesus, setelah pernyataan Yesus bahwa Yesus sudah menang dari kuasa kegelapan, kuasa kegelapan gak ada apa-apanya, men. Tolong tangkap ini. Iblis sudah kalah. Iblis sudah kalah. Yesus sudah menang atas kuasa kegelapan. Itu ya dan amin. Aku masuk poin yang kedua. Poin yang kedua ngobrol seperti ini. Bahwa iblis tidak berkuasa atas kita, gereja Tuhan. Poin yang pertama, iblis sudah kalah. Yang kedua, iblis atau setan atau kuasa kegelapan tidak berkuasa atas kita. Karena kita di gereja Tuhan. Di perjanjian lama ada kisah Ayub. Masih ingat Ayub ya? Iblis yang ulurkan tangannya ke Ayub. Saya bacakan ya. Ayub pasal yang pertama ayat 8-10. Kemudian Yahweh berkata kepada setan, sudahkah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Karena di bumi ini tidak ada seorang pun seperti dirinya. Ia saleh, jujur, takut akan Elohim dan menjauhi yang jahat. Setan menjawab Yahweh dan berkata, apakah takut kepada Elohim tanpa imbalan? Bukankah engkau telah membuat pagar baginya, bagi rumahnya, dan segala yang miliki di sekelilingnya? Engkau telah memberkati pekerjaannya sehingga kekayaannya makin bertambah di negeri itu. Di perjanjian lama, sebelum Taurat turun nih ya, kisahnya si Ayub, Yesus memagari anak-anaknya, memagari pribadi-pribadi yang dikasihnya. Apalagi zaman sekarang ini, zaman anugerah, di mana Yesus sudah mati di kayu salib. Gak cuma pagar, men,
kita di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Karena itu berani ngobrol, iblis tidak berkuasa atas diri kita lagi. Kalau dulu waktu zaman Ayub, iblis untuk mencobai manusia, dia harus minta izin sama Tuhan Yesus. Dia harus lapor dulu sama Tuhan Yesus. Dan pada waktu di perjanjian lama ini, waktu zaman lalu ini apa? Yesus belum mati di kayu salib loh. Yesus belum mencurahkan darahnya. Apalagi sekarang di zaman anugerah men. Yesus yang sudah mati di kayu salib, Yesus sudah mencurahkan darahnya. Aku pikir iblis, tidak mungkinlah dia minta izin. Tidak mungkinlah. Sebelum dia minta izin, dia sudah melihat darah Yesus yang melingkupi kita. Dia tidak akan berani menjamah kita. Tolong tangkap ini. Kita sudah bebas. Kita sudah merdeka. Iblis tidak bisa menjamah kita. Setan tidak bisa menjamah kita. Di perjanjian lama sebelum Taurat turun, mereka menikmati itu. Waktu zamannya bangsa Israel, Bilangan pasal yang 23 masih ingat ayat itu ya. Sebab tidak ada mantra yang dapat melawan Yakub ataupun tenungan yang dapat melawan Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub dan kepada Israel keajaiban yang telah Elohim lakukan. Weh, tidak ada mantra atau tenung yang dapat melawan Israel, yang dapat menghancurkan Israel. Tidak ada santet, tidak ada kutuk yang bisa membuat bangsa Israel mengalami kesialan atau mengalami problem. Tidak ada. Karena Yahweh, karena Yesus beserta dengan mereka. Dan sekali lagi ya, itu Yesus belum mencurahkan darahnya. Kita di zaman anugerah, Yesus sudah menyatakan kasih-Nya secara sempurna. Dia mati di kayu salib. Otomatis kita dijagai lebih. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah kudus, rumah Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Kita sepenuhnya guys adalah milik Yesus. Yesus sudah bayar kita lunas. Kalau kita milik Yesus, siapa sih yang mau jamah kita? Siapa sih yang mau menghancurkan kita? Tidak ada. Tidak akan ada yang bisa. Kuasa kegelapan tidak bisa menyentuh kita. Karena kita sepenuhnya milik Yesus. Yesus sudah bayar kita dengan darahnya. Dan ini gak main-main. Darah Yesus melingkupi kita, menjaga kita dari serangan kuasa kegelapan. Iblis tidak berkuasa atas gereja Tuhan. Itu poin yang kedua. Kolose pasal yang pertama ayat 13 sampai 14. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan putranya yang terkasih. Tangkap ini, aku ulangi lagi ya. Dia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan putranya yang terkasih. Di dalam Yesus kita memiliki penebus melalui darahnya, yaitu penghapusan dosa. Kita sudah lunas dibayar. Kita anggota kerajaan surga. Woo! Iblis tidak berani sama kita, men. Tidak akan berani. Malaikat Yesus itu ada di sekeliling kita. Karena kita adalah pahlawan-pahlawannya Tuhan Yesus. Roma pasal yang 16 ayat 20. Elohim damai sejahtera akan segera menghancurkan setan di bawah kakimu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Ini janji Yesus bahwa setan, bahwa iblis akan segera hancur di bawah kaki kita. Efesus pasal yang pertama ayat 22 sampai 23. Dia telah menundukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus dan telah memberikan Kristus kepada gereja sebagai kepala atas segala sesuatu yang adalah tubuhnya, yakni kepenuhan Dia yang memenuhi segalanya memenuhi semuanya dalam segalanya. Kita tubuh Kristus. Yesus adalah kepala. Iblis di bawah kaki kita. Dan kita menginjak-injak iblis. Tolong tangkap ini guys. Kalian jangan terintimidasi sama kuasa kegelapan. Yang pertama tadi apa?
iblis sudah kalah. Kalau kalian ketemu sama kuasa kegelapan, kalau kalian ketemu sama setan dalam wujud apapun juga, perkatakan itu, hei iblis, kau sudah kalah. Yang kedua, iblis tidak berkuasa atas kita, gereja Tuhan. Kita sepenuhnya milik Yesus. Darah Yesus sudah bayar kita lunas. Gak cuma seperti Ayub ya kita dibagari, tidak. Tidak cuma seperti bangsa Israel yang kutuk dan santet tidak bisa menyerang mereka. Tidak, kita lebih hebat lagi. Karena Yesus melingkupi kita. Darahnya melingkupi kita. Itu amin, men. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 16-17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah rumah Elohim dan roh Elohim berdiam di dalam kamu? Jika ada orang yang menghancurkan rumah Elohim, maka Elohim akan menghancurkan dia. Sebab rumah Elohim itu kudus dan rumah Elohim itu adalah kamu. Kita rumah Elohim, kita bait suci surgawi. Karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Tidak ada yang bisa menjamah kita. Ingat firman Tuhan ngobrol bahwa roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kita milik Tuhan Yesus sepenuhnya, men. Tuhan Yesus janji ini di Yohanes 10 ayat 28-29. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Dan tidak seorang pun akan merampas mereka dari tanganku. Bapakku yang telah memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merampas mereka dari tangan Bapakku. Kita ada di tangan Tuhan Yesus. Kita ada di tangan Bapa. Kalau kemarin kita ngobrol masalah pencobaan atau sakit penyakit ya, itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Ya, iblis tidak akan bisa menjamah kita. Pencobaan tidak akan bisa menjamah kita karena kita milik Yesus. Tolong tangkap ini. Tolong tangkap ini. Si pencoba itu, si penyesat itu tidak akan bisa menjamah kita, tidak akan bisa merusak kita, tidak bisa memberikan sakit penyakit ke kita, tidak bisa. Dia tidak berkuasa lagi atas kita. Jadi buat kalian yang terintimidasi sama kuasa gelap, tolong tangkap dengan iman. Iblis tidak berkuasa lagi atas kita, gereja Tuhan. Kita sudah banyak baca firman Tuhan ya. Untuk masalah iblis tidak berkuasa atas gereja Tuhan. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 18-20. Kita tahu bahwa setiap orang yang dilahirkan dari Elohim tidak terus berbuat dosa. Sebaliknya putra Elohim melindungi mereka. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Keren men ayat ini. Kita tahu bahwa kita berasal dari Elohim dan seluruh dunia berada dalam kejahatan. Kita tahu bahwa putra Elohim telah datang dan telah memberikan pengertian kepada kita. Sehingga kita mengenal dia yang benar dan berada di dalam dia yang benar. Yaitu di dalam putranya Yesus Kristus. Dia adalah Elohim yang benar dan hidup yang kekal. Kita di dalam Yesus. Iblis gak bisa jamah kita. Kita in Christ. Iblis tidak berani jamah kita. Jadi waktu iblis mau serang kita, yang mereka lihat adalah pribadi Yesus yang melingkupi kita. Percaya akan janji firman Tuhan ini guys. Aku masuk poin yang ketiga yang terakhir. Yang pertama, ya, iblis sudah kalah. Yesus sudah remukan kepala iblis itu. 2000 tahun yang lalu. Yang kedua, kuasa iblis itu tidak bisa menjamah kita lagi. Iblis sudah tidak berkuasa atas kita lagi, gereja Tuhan. Kita milik Yesus sepenuhnya. Yang ketiga, ini perintah Yesus buat kalian, buat aku. Karena kita sadar bahwa iblis sudah kalah. Kita sadar bahwa kuasanya gak bisa menjamah kita. Kita jadi unstoppable. Kita tidak bisa diberhentikan guys. Kita tidak bisa dikalahkan lagi. Yang ketiga, lawanlah iblis dan rebut jiwa-jiwa. Yakobus pasal yang keempat dan yang ketujuh. Karena itu tundukkanlah dirimu kepada Elohim. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Waktu kita lawan kuasa kegelapan, mereka lari men. Mereka takut. Karena yang mereka lihat adalah pribadi Yesus
yang melingkupi kita. Bukan karena kuasa kita, bukan karena kita sudah berdoa puasa lama, kita saat teduh lama, kita berdoa menyembah 5 jam sehingga iblis jadi takut. Bukan. Iblis sudah takut dari dulu karena iblis sudah kalah. Iblis sadar bahwa dia tidak berkuasa atas kita sekarang ini. Kenapa? Karena Yesus melingkupi kita. Terus apa yang bisa kita lakukan? Lawan iblis, rebut jiwa-jiwa. Buat mereka yang di luar Kristus, ya iblis masih bisa menghancurkan mereka loh. Yang ada di luar Yesus, ya iblis bisa mencobai mereka loh. Lukas 10 ayat 17 sampai 20. Tadi sudah kita baca separuh ya. Kita ulangi lagi. Lalu 70 murid itu kembali dengan sukacita dan berkata, Tuhan, roh-roh jahat pun tunduk kepada kami dalam namamu. Kata Yesus kepada mereka, aku melihat setan jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh. Maka tidak ada sesuatu pun yang dapat mencelakakan kamu. Akan tetapi janganlah bersukacita karena roh itu tunduk kepadamu, melainkan bersukacitalah karena namamu tertulis di surga. Tidak ada yang bisa mencelakai kita. Nggak ada. Kuasa kegelapan tidak berkuasa atas kita lagi. Kita sepenuhnya ditebus sama Yesus. Jadi apa? Lawan iblis, rebut jiwa-jiwa. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat 4-5. Karena senjata perjuangan kami bukanlah bersifat jasmani, melainkan kemampuan dari Elohim yang sanggup menghancurkan benteng-benteng. Kami mematahkan tipu daya dan meruntuhkan setiap dalih keangkuhan yang melawan pengenalan akan Elohim. Kami menawan semua pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita punya kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jadi lawan iblis, rebut jiwa-jiwa. Matius pasal yang ke-28 ayat 18-20. Lalu Yesus mendekati mereka dan berkata, segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Oleh karena itu, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku dan dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan lihatlah, aku menyertaimu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nangkap gini guys ya. Iblis sudah kalah. Itu ya dan amin. Iblis tidak berkuasa atas gereja Tuhan. Ya, itu ya dan amin. So, lawan iblis, rebut jiwa-jiwa. Rebut jiwa-jiwa. Jangan tertipu lagi sama kuasa gelap. Lawan, lihat dia lawan gitu. Gak ada dia, rebut jiwa-jiwa. Perkatakan firman, sampaikan firman ke jiwa-jiwa. Mereka yang perlu dilepaskan, lepaskanlah. Kalian punya kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Tumpang tangan ke mereka yang terikat. Nyatakan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, runtuh segala rantai iblis. Dan iblis aku usir keluar. Sampaikan itu guys. Kita punya kuasa. Kita lebih daripada pemenang. Iblis sudah tidak berkuasa lagi atas kita. Kita sudah menang dari kuasa kegelapan. So, sadar, iblis sudah kalah. Ya, iblis tidak berkuasa atas kita gereja Tuhan. Dan bagian kita adalah lawan iblis dan rebut jiwa-jiwa. Oke, dapat sesuatu ya pada malam hari ini teman-teman. Jadi mulai malam hari ini jangan pernah takut sama kuasa kegelapan ya. Jangan pernah takut sama, ke tempat sepi takut nih. Nanti dia apa-apain. Enggak lah. Bentuk apapun juga kuasa kegelapan mereka sudah kalah. Dan mereka tidak berkuasa atas kita. So lawan mereka. Rebut jiwa-jiwa yang mereka tawan. Itu bagian kita. Aku pengen berdoa buat kalian. Yuk kita tutup yuk. Bapak ini kami Tuhan. Kami sepakat. Kami berjanji. Kami pegang firman-Mu ini Tuhan.
bahwa kami lebih daripada pemenang, sebab Engkau beserta kami, Engkau melingkupi kami. Firman ini kami tangkap Tuhan, biar berakar, bertumbuh dan berbuah. Ya, kami akan melawan kuasa kegelapan dan kami akan merebut jiwa-jiwa. Sebab kami sadar kami sudah menang, iblis sudah kalah. Dia tidak berkuasa lagi di atas kami. Dia tidak akan berani menjamah kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami klaim, kami perkatakan bahwa hidup kami akan jadi berkat. Keluarga kami diberkati sama Engkau. Orang-orang yang kami sayangi diberkati sama Engkau. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, iblis yang berusaha menipu kami ikat Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Dan keluar dari lingkup hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami terima semua berkat, kami terima semua firman ini. Kami terima semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami rindu Tuhan. Biar hidup kami bisa senangkan Engkau. Terima kasih Bapa. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku kuat karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapak, terima kasih buat malam yang indah ini, buat persekutuan kami ini Bapak. Kami mengucap syukur, kami akan menikmati Engkau lebih lagi. Terima kasih Kau sudah singkapkan bahwa ya, kami sudah menang dari kuasa kegelapan. Dan dalam nama Tuhan Yesus itu akan terjadi terus dalam hidup kami. Urapi kami terus Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, buat Enjoy People yang ada di YouTube, sekali lagi tolong subscribe, like, nyalakan tanda lonceng, share. Sama-sama yuk kita bangun channel ini. Buat Enjoy People yang ada di Instagram, ketemu hari Rabu besok. Aku pengen ngobrol sesuatu tentang kuasa kegelapan lagi, lanjutannya ini. Ya, iblis tidak bisa menjamah kita. Tidak bisa dia untuk menyerang kita langsung. Yang bisa dia lakukan adalah ketemu hari Rabu. Oke, Rabu kita akan bahas itu biar kita tidak tertipu lagi sama kuasa kegelapan. Oke, shalom guys. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.